Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode 2 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2021. Jadi saya bahas 4 bank syariah yang ada di Indonesia ya, yaitu BANK, BRIS, BTPS, dan PNBS ya. Jadi saya mulai langsung dengan analisa saham mingguan hari ini, maksud saya minggu ini ya, untuk BANK, Bank Aladin Syariah Tbk. Jadi secara garis besarnya dia masih cenderung sideways ya. Kalau kita perhatikan di sini ya, di area sekitar ini ya. 2.800-an ya kurang lebih ya, 2.800 sampai dengan di atasnya sini ya 3.900 ya. Jadi masih cenderung sideways-nya lama banget ya. Sejak IPO dia naik tinggi, kemudian dia sideways ya. Nah, yang sudah punya kalau kita lihat di sini hariannya ya. Ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Garis-garisnya memang banyak banget ya. Mas Sunar kok bikin orang bingung. Sebenarnya enggak ya. Garis-garisnya ini untuk money manajemennya istilahnya ya. Kalau dia naik lagi, tambah lagi dan seterusnya ya. Kalau misalnya dia gagal ya kurangi posisi ya, pasang trailing stop dan sebagainya ya. Dan jadi kalau kita lihat di sini minggu terakhir ya, minggu lalu ya, dia berusaha untuk breakout di atasnya 3.500, tapi sepertinya dia masih gagal ya. Sebenarnya koreksi hari Jumat ini cukup wajar ya. Jadi yang sudah punya ya harusnya sudah pasang trailing stop ya. Memang saya sudah sebutkan kalau naik ke atas 3.500 boleh buy ya. Bapak Sunar kok turun lagi ya, koreksi kan bisa aja ya. Sejauh ini masih cukup wajar istilahnya ya. Jadi harusnya pasang trailing stop. Kalau belum punya misalnya ya, belum punya, pasang trailing stopnya di 3.330 dan 3.180 ya, maksimum ya, gitu ya. Kemudian yang buy on weakness Pak Sunar, kalau mau buy tunggu aja di area 3.180 sampai 3.080. Artinya kalau misalnya dia koreksi di bawah 3.180, kita tunggu kalau dia berhasil naik ya, istilahnya rebound ya, mantul ke atas 3.180 barusan kita buy. Buy-nya bertahap aja, naik lagi ke atas 3.30, tambah lagi, naik lagi ke atas 3.400, tambah lagi ya. Dengan target price dekatnya 3.500. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 3.500, boleh tambah lagi target price berikutnya 3.670 ya, seperti itu ya. Memang di sini kalau kita lihat weekly-nya dia masih sideways ya, sebelumnya saya sudah bahas ya. Secara garis besarnya intinya dia selama bertahan di atasnya ini ya, kurang lebih sekitar 3.180 lah atau maksimum 3.080 ya, dia masih kecenderungan masih kemungkinan sampai target 3.900 ya. Memang 3.900 ini resistennya cukup kuat ya. Jadi kalau mau buy atau trading ya, belinya bertahap aja, santai aja ya. Kalau buy sekarang pasang stop lossnya di 3330 dan 3180, nanti naik lagi ke atas 3.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 3670 tambah lagi, naik lagi ke atas 3810 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Itu untuk emiten bank ya, BANK. Berikutnya untuk BRIS ya, BRIS. Jadi kalau kita lihat di BRIS di sini dia candlenya higher low, higher high, tapi dia kalau close-nya, sebentar saya lihat close-nya ya, 2640, close-nya dia lower ya, minggu lalu dibandingkan minggu sebelumnya dia lower ya. Jadi memang di sini terlihat ya potensial reversal ya. Harusnya yang sudah punya, kalau rajin nonton mencatat ya, harusnya sudah pasang trailing stop di 2760 dan 2710. Kalau mau buy on weakness paling cepat ya 2510. Artinya kalau dia turun di bawah 2510, kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2510 barusan buy. Buy-nya bertahap, kalau naik lagi ke atas 2620, tambah lagi, naik lagi ke atas 2710, tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi intinya ikutin aja garis-garis merah yang sudah saya berikan. Kalau berhasil naik ke atas 2910, boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Target price berikutnya di 3070 dan 3310. Itu untuk BRIS. Jadi ya sudah punya, pasang aja trailing stop dan stop loss ya, jangan lupa ya. Kalau misalnya dia masih turun di bawah 2510 ya, kalau mau buy on weakness tunggu lagi di area bawahnya ini ya, 2200-an kurang lebih ya. Jadi kalau dia berhasil rebound ke atas 2200 barusan buy seperti itu ya. Jadi buy-nya bertahap untuk BRIS ya. Ada kemungkinan lagi nggak Mas Nar? Kemungkinan ada ya. Yang belum punya kalau mau buy high sell higher ya, minim buy-nya mulai dari 2760 aja ya. Atau 2710 paling awal banget ya. Tapi menurut saya sih lebih baik 2760 ke atas. Kalau mau buy high sell higher ya, yang berani buy high sell higher 2760 ke atas buy, dan target price berikutnya 2910 ya. Kalau berhasil naik ke atas 2910 bukan berarti take profit enggak ya. Berhasil naik ke atas 2910 kita boleh tambah lagi ya. Target price berikutnya di 3070 dan 3310 untuk BRIS. Jadi secara garis besar sih uptrendnya masih cukup bagus ya. Di sini dia naik ya. Dan mudah-mudahan dia berhasil naik lagi ke atas 3310. Kalau dia naik lagi ke atas 3310 masih potensial bagus loh ya. Dia bisa sampai target minim 3.800 dari sini ya. Kita lihat ke belakang, mundur ke belakang ya. Nah, ini high-nya sebelumnya di 3980. Jadi kalau sudah naik ke atas 3310, berikutnya kalau mau tambah lagi ya, saya kasih lagi di sini ya.
3.550. Jadi kalau mau average up ya, silakan tambah lagi kalau berhasil naik ke atas 3.550. Kurang lebih cukup ya untuk BRIS, Bank Syariah Indonesia. Berikutnya BTPS ya. BTPS masih jelek ya. Candlenya merah, higher low, higher high, maaf, candlenya merah, lower low, lower high, dan lower close ya. Jadi kita lihat di sini yang sudah punya hati-hati kalau turun lagi bawah 2260 lebih baik jual dulu semuanya. Kalau yang belum punya, saran saya tetap sama ya. Tunggu minimal kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 kalau mau buy ya. Jadi kalau buy on weakness itu kita ngelihatnya jangan lihat support berikutnya berapa, kita tunggu ya. Ini saya gambarkan memang sebelumnya ya. Ini di 2100 ya support berikutnya. Bukan berarti oh ini Pak Sunar bilang suruh tunggu di 2100, enggak ya. Terus terang aja ini trennya masih cenderung downtrend ya. Downtrendnya cukup kuat ya. Jadi kalau mau buy pun harus tunggu minimum kalau sudah berhasil naik ke atas 2640, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena dia masih resiko. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2810 tambah lagi, naik lagi ke atas 2890 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Target price berikutnya di 3010 dan 3090. Kalau naik ke atas 3090 boleh tambah lagi Pak Sunar, boleh ya. Kemungkinan dia akan capai target 3540 ya kurang lebih ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 3090 dan bertahan di atas 3090 ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Minimum paling awal paling cepat kalau mau buy tunggu di 2640 ke atas. Jangan buy sekarang ya. Karena masih resiko testing 2260. Kalau dia turun lagi bisa sampai ke 2100. Nah berarti kalau buy on weakness tunggunya di 2100 Pak Sunar. Enggak ya. Tetap kalau mau buy on weakness tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2640 ya. Karena selama berada di bawah 2640 dia kecenderungan resikonya akan turun terus ke bawah ya. Seperti ini ya, dia koreksi ya, dia tembus ke bawah 2640 ya. Ya selama di bawah 2640 dia masih resiko turun dalam ya, bisa sampai 1800 sebelumnya ya. Contohnya sebelah ini, seperti ini dia berhasil rebound kencang naik ke atas 2640 ya. Kemudian dia gagal bertahan di atas 2640, dia akan kecenderungan turun terus ya, testing lagi di bawah 2100 ya. Jadi buy on weakness itu prinsipnya bukan cari support di bawahnya ya. Kita cari resisten terdekatnya. Jadi jangan salah paham ya. Teknik strategi buy on weakness, apalagi sahamnya strong downtrend, itu kita jangan lihat support berikutnya di bawah, kita jangan lihat support berikutnya di mana terus kita tunggu di bawahnya. Enggak ya. Kita tunggunya di resisten terdekatnya di atasnya ya. Karena kalau kita lihat di sini 2640, kalau dia selama berada di bawahnya dia akan resiko kecenderungan ke bawah ya. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3090 malah dia bagus ya, bisa naik terus sampai 3540. Kalau naik lagi di atas 3540 kemungkinan besar bisa sampai 3910. Begitu ya. Jadi beli saham itu nggak harus selalu buy low sell high ya. Kalau ikut aturan buy low sell high, misalnya di sini ya. Ini masih turun lagi ya. Terus kita buy, kemudian sell high. Ya nggak apa-apa sih, kita turun lagi sell high. Nah, ini buy low di sini. Ini kan low-nya. Masa ini sudah naik di sini kita langsung sell. Ternyata dia turun lagi. Masa mau buy lagi ya Freestone? Nah, ternyata dia rebound cuma sedikit aja ya. Turun lagi ya. Ya seperti itu ya. Jadi saya nggak nyarankan karena dia masih strong downtrend ya. Bukan nggak nyarankan buy low sell high, enggak ya. Ya kalau lebih baik sih tunggu konfirmasi ya istilahnya ya. Naik ke atas 240 baru mulai buy. Seperti itu ya. Berikutnya untuk PNBS ya. Untuk Bank Panin Dubai Syariah. Jadi kalau secara candlenya di sini dia higher low tapi dia lower high dan higher close di sini ya. Memang kecenderungan dia sideways ya di antara 133 sampai dengan 168 ya kurang lebih ya. Tapi kalau secara primary trendnya dia masih cukup bagus lah ya uptrendnya ya. Tapi sekarang masih posisi sideways. Yang belum punya kalau mau buy on weakness tetap sama anjurannya ya. Tunggu di area sekitar 133 sampai dengan ini ya. Sebentar sebelumnya areanya yang saya gambarkan 133 sampai dengan low-nya yang ini ya. 139 ya. Jadi tunggu kalau dia koreksi di bawah 139, kita tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 139 barusan buy. Itu yang buy on weakness. Kalau mau buy sekarang boleh nggak Sebentar. Sebenarnya sih kalau sideways begini kalau mau buy sekarang boleh saja ya, tapi buy-nya jangan terlalu banyak. Antisipasi kalau dia berhasil breakout ya, tambah lagi ya. Jadi kalau buy sekarang pasang stop loss-nya di 141 dan 133. Memang agak jauh ya 133 ya. Jadi pasang stop loss-nya di dua level kalau buy sekarang, tapi jangan terlalu banyak ya. Kalau dia naik lagi ke atas 152 tambah lagi, naik lagi ke atas 163 tambah lagi ya. Ada kemungkinan ini besar ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 163, ada kemungkinan besar dia akan berhasil breakout ke atas 174 ya. Dengan target berikutnya di 185 dan 196 ya. Jadi ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Jadi belinya bertahap sesuai dengan garis-garis merah ini ya. Memang
garis-garisnya memang kalau terlalu pendek ya disesuaikan aja ya. Misalnya 163 ke 1668 Pak Sunar itu kan terlalu pendek, cuma Rp5. Ya di skip aja yang 168. Nanti kalau naik lagi ke atas 175 tambah lagi dan seterusnya seperti itu ya. Jadi sesuaikan dengan risiko profil masing-masing. Sideways masih aneh, trennya masih sideways ya. Jadi belinya jangan terlalu banyak. Kalau mau spekulasi buy sideways-nya dia boleh saja ya. Ada kemungkinan breakout nggak Pak Sunar? Kemungkinan sih selalu ada ya. Kalau kita perhatikan di sini dia sideways di sini ya, kemudian dia berhasil breakout ya, naik lagi. Jadi seperti anak tangga ya. Gitu. Jadi uptrendnya sebenarnya sih secara keseluruhan primary trendnya masih cukup bagus ya seperti itu ya. Asalkan dia selama bertahan di atas 133 ya. Maksimum stop loss-nya ya. Walaupun kalau tipe investor ya, perhatikan level 104 ya. Kalau dia turun bayar 104, dia resiko strong downtrend ya kalau dia turun di bawahnya 104 seperti itu ya. Saya nggak bilang saham ini downtrend nggak ya. Kalau dia turun di bawah 104 ya, seperti itu ya. Jadi jangan salah paham. Lebih baik sih belinya bertahap ya, karena masih sideways ya. Jadi kurang lebih cukup ya untuk 4 bank syariah yang ada di Indonesia untuk analisa saham mingguan untuk periode 2 Agustus 2021 sampai dengan 6 Agustus 2021. Sekian, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya ya. Bantu like dan komen ya kalau ada saran atau pertanyaan. Salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih banyak ya.